Dan mungkin terlalu cepat jika saya ingin meminta pandangan Pak AJP, apa yang harus dibenahi? Jadi untuk saat ini saya memakai slogan Kendari Bisa. Kendari Bisa. Bisa itu berdaya saing, inovatif, sejahtera dan aman. Kota Kendari maju dan tumbuh berkembang. Saya tidak mau daerah saya, daerah tanah kelahiran saya ini tidak sejajar dengan daerah lain. Sulawesi Tenggara adalah surga investasi. Semua orang datang investasi di sini, baik nikel, baik aspal dan lainnya. Begitu mereka tiba dari luar daerah, dari Bandara Haluoleo kan masuk kota Kendari dulu. Tidak langsung ke tempat tujuan mereka. Di kota Kendari pun mereka melakukan transaksi deal melalui kontrak yang notabene puluhan miliar mereka tangan di kota Kendari. Apa yang kota Kendari dapat? Cuman jasa hotel, makan, minum kan? Mau saya ke depan, kota Kendari ini, kita jadikan salah satu kota jasa. Karena kan semua tempat transitnya orang. Anggaplah ini hampir mayoritas orang investasi saya kenal yang masuk di kota Kendari. Nah, karena saya juga salah satu pelaku penambangan. Ketika mereka datang, saya kasih contoh, mereka datang ke Sulawesi Tenggara bawa uang 1 miliar. Melakukan investasi penambangan atau apalah. Di dalam 1 tahun uangnya dia bertambah atau dia mendapat keuntungan menjadi 100 miliar. Artinya 99 miliarnya untungnya ini. Kita akan ajak bicara, ini 99 miliar jangan kau bawa pulang semua ke kampungmu. Anggaplah di orang Jakarta, orang Surabaya. Kita akan ajak bicara. Kalau kita inginkan uangnya setengahmu ini kau simpan di Kendari. Kita buatkan regulasi, model kerjasama B2B ya. Kan pemerintah dilarang berbisnis, tapi pemerintah punya perusahaan daerah. Betul. Nah itu. Di dalam angan-angan saya, kota Kendari hampir setiap saat jadi event nasional. Kedatangan presiden, kedatangan tamu yang lain. Tapi kita tidak punya satu tempat yang bisa menampung semua orang. Nah, ke depan, saya mau investasi ini bisa kita combine dengan aset pemerintah yang ada. Pemerintah kota Kendari kan punya banyak tanah. Kita bangun ballroom yang bisa nampung 10.000 orang. Jadi ketika ada event tidak terpecah-pecah, pembukaannya di MTQ, acaranya di hotel ini, di hotel ini, di hotel ini, seperti itu. Dengan adanya model itu kan bisa kemitraan. Kemitraan kita sorongkan ini aset pemerintah, silakan kalian bicara B2B-nya. Pemerintah dalam hal ini misalkan garis tangan saya menjadi wali kota, saya coba memberikan intervensi yang baik kepada mereka. Silakan kalian bicara bisnisnya. Bagaimana bagi hasilnya? Karena apapun yang menjadi pemasukannya Perumda atau Perusda kan itu merupakan PAD kita. Itu salah satu contoh yang ada di mindset saya. Sehingga nantinya kita perbaiki. Yang kedua terkait dengan penataan ruang yang ada di kota Kendari. Contoh kayak MTQ. Kita tahu ini aset pemerintah provinsi, tapi tidak tertata rapi. Kenapa tidak? Ini kita perbaiki, kita minta kepada pemerintah provinsi, serahkan ke kami, berapa yang Anda minta untuk PAD per tahun. Ketika ini terjadi, oke deal misalkan, untuk mendapatkan uang di MT gampang. Kita tinggal tunjuk IO, silakan kalian kelola, terserah mau bikin acara tiap hari, pasang panggung, datangkan artis, silakan. Tapi di dalam kita tata rapi, semua penjual kita masukkan. Kita buatkan dia punya section lah. Misalkan di sini warung kopi, di sini souvenir, di sini apa. Nah, kalau ini terjadi dari sisi pemakaian MTQ bisa kita dapat uang, dari sisi jasa parkir bisa kita kelola, dari sisi penataan sekitar ini kan rapi, tidak lagi semrawut. Nah itu, yang lain-lain juga pasti akan kita perbaiki. Yang pasti penataan kota Kendari kita akan perbaiki.